Halo Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang 15. Namun kita akan fokus pada Bilangan pasal 28 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan diambil dari Bilangan 28 ayat 2 sampai 3. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan padaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, istilah kurban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian atau kesetiaan dan sebagainya. Kurban tersebut di dalam nats Alkitab yang kita baca ternyata dapat dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, kurban umum berupa kurban makanan yang setiap pagi dan sore harus dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua, kurban pada hari Sabat yang dipersembahkan setiap minggu dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, pada pesta bulan baru yang dipersembahkan setiap bulan pertama dalam menyambut tahun baru. Ketiga kurban ini melibatkan kurban bakaran, yaitu ada domba jantan, lembu jantan, dan domba yang tidak bercela. Dan kurban sajian tentunya yang merupakan tepung yang terbaik, serta kurban curahan atau minuman yang memabukkan atau anggur. Semuanya harus dicurahkan di tempat yang kudus bagi Tuhan. Kurban seperti inilah yang disebut sebagai kurban api-apian atau bakaran yang baunya menyenangkan Tuhan. Bangsa Israel tidak boleh mempersembahkan hal-hal yang lain. Apa yang disajikan ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki persembahan yang terbaik dari umat-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah yang bisa kita ambil kesimpulan dari nats Alkitab yang kita baca? Yang pertama yang saya dapati adalah mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang Tuhan minta bukanlah sekedar satu daftar yang bisa dicentang satu persatu apabila telah terpenuhi. Ternyata ada perhatian terhadap kualitasnya. Ada juga tuntutan terhadap waktu dalam memberikan persembahan. Artinya, persembahan tidak bisa diabaikan sesuka hati sehingga kita merapelnya ketika ingin memberikan persembahan. Kurban persembahan juga bukan sekedar iuran atau biaya kontrak yang harus dibayar secara berkala. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah mempercayakan berbagai sumber daya kepada kita, baik waktu, pikiran, energi, uang, ataupun benda. Apakah kita mengutamakan Tuhan dalam penggunaannya? Jawabannya akan dapat kita temukan bukan pada kehadiran kita di gereja atau kerajinan kita dalam bersaat teduh, melainkan dapat ditemukan pada tagihan kartu kredit ataupun agenda kita. Seberapa banyak sumber daya yang telah Tuhan percayakan yang kita persembahkan kepada Dia, apakah itu sudah yang terbaik, Bapak Ibu sekalian? Umat Kristen saat ini memang tidak lagi mempersembahkan kurban sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel. Namun dari bacaan ini kita bisa belajar Tuhan mengharapkan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kita mengutamakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya dapatkan adalah mari kita hidup berpusatkan kepada Tuhan. Oh, tadi di dalam nats Alkitab yang kita baca ada persembahan kurban bakaran yang diselenggarakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan petang. Hal ini mengingatkan saya bahwa
Allah telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya pada hari yang pertama hingga hari yang keenam, dan bertuliskan pagi dan petang. Kita bisa melihatnya di dalam Kejadian pasal yang pertama. Inilah merupakan satu bentuk pengakuan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Hal ini juga tentu kita harus mengakui bahwa Allah lah yang berdaulat atas alam semesta ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Mengucap syukur adalah kata kuncinya. Ketika Tuhan sudah mempercayakan kepada kita begitu banyak hal, adakah kita mengucap syukur kepada Dia yang berdaulat atas langit dan bumi ini, yang berdaulat atas seluruh ciptaan alam semesta ini? Bapak Ibu sekalian, mari kita di dalam masa-masa seperti ini kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana 1 Timotius 1 ayat 12a berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita." Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.